Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apip Maulana dengan NIM 1930811109, Prodi Administrasi Bisnis 4C. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Acep Samsudin selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pengadaan dan seleksi. Lanjut. Topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu pentingnya pengadaan sumber daya manusia, yang kedua spesifikasi pekerjaan, yang ketiga evaluasi pekerjaan, yang keempat penyederhanaan pekerjaan, yang kelima pengayaan pekerjaan, yang keenam persyaratan pekerjaan, yang ketujuh penarikan tenaga kerja, dan yang terakhir seleksi penerimaan karyawan. Langsung saja. Yang pertama, pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Dapat kita simpulkan bahwa pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama di sini ada poin A, yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Nah, di sini yang pertama ada langkah-langkah analisis pekerjaan. Proses adalah menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah seperti menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, yang misalnya mengumpulkan informasi tentang latar belakang, menyeleksi muakal, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, dan meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Nah, yang kedua di sini ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Lanjut. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan itu. Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan pekerja. Yang kedua, jenis pendidikan kelamin. Jenis kelamin pekerja. Yang ketiga, keadaan fisik pekerja. Yang keempat, pengetahuan dan kecepatan pekerja. Yang kelima, batas umur pekerja. Yang keenam, nilai atau nikah atau belum. Yang ketujuh, minat pekerja. Yang kedelapan, emosi dan temperamen pekerja. Dan yang terakhir, pengalaman bekerja. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking atau peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan sukar, berisiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Tetapi sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut rendah, jelas, maka harga atau gaji jabatan semakin kecil. Pemberian nama jabatan yang tepat memberikan kebanggaan dan status bagi pejabat tersebut, karena ego manusia yang mengharapkan status. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, penyederhanaan pekerjaan.
Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan mudah dalam mengerjakan pekerjaan yang dapat digunakan. Simplikasi pekerjaan ini mengakibatkan hal-hal berikut seperti yang pertama, struktur organisasi perusahaan semakin melebar. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan bisa menjadi terlalu terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan-kesalahan atau permintaan keluar. Yang ketiga, pekerjaan semakin produktif sehingga keuntungan ekonomis dari spesialisasi akan diperoleh. Nah, yang selanjutnya pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seseorang pejabat dalam jabatannya. Perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan atau planned change pada berbagai kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar pada seorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Yang selanjutnya poin 6 yaitu persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan jabatan tenang, keterampilan yang dikehendaki seperti yang telah dijelaskan di atas oleh saya bahwa pengadaan perekrutan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi serta induksi dengan maksud untuk memperoleh karyawan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya sopir mempunyai SIM B, usia itu tidak lebih dari 45 tahun, jujur, penyabar, dan lain-lain. Setelah diketahui uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan, dan lainnya, maka barulah kita melakukan penarikan karyawan yang akan mengisi lowongan-lowongan kosong dalam perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya poin 7 yaitu penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelamar kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, balas jasa yang diberikan. Yang kedua, status karyawan. Yang ketiga, kesempatan promosi. Yang keempat, job specification. Yang kelima, metode penarikan. Yang keenam, solidaritas perusahaan. Dan yang terakhir, penawaran tenaga kerja. Nah, di sini juga proses penarikan tenaga kerja yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dasar penarikan. Dasar penarikan berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Job specification harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar para pelamar mengetahui kualifikasi yang ditentukan oleh lowongan kerja tersebut. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan, karyawan yang dibutuhkan, harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. Sumber penarikan calon karyawan berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Nah, yang selanjutnya, proses penarikan tenaga kerja bisa didapatkan melalui sumber internal, dan yang kedua sumber eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowongan diambil dan dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Pemindahan karyawan bersifat vertikal atau promosi atau demosi maupun bersifat horizontal. Proses perekrutan internal dapat dilakukan yang pertama, basis data organisasional. Yang kedua, pengumuman pekerjaan. Yang ketiga, promosi dan transfer pekerjaan. Dan proses penarikan kerja
Yang selanjutnya yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Kebaikan-kebaikan sumber eksternal yang pertama, membuka kesempatan bagi pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, membuka kesempatan memperoleh karyawan yang terbaik dari yang terbaik. Yang ketiga, membuka masuknya ide-ide baru. Yang keempat, dapat melakukan seleksi yang secara objektif. Yang kelima, lebih mudah dan cepat daripada melatih yang sudah profesional. Kelemahan-kelemahan sumber eksternal. Yang pertama, pelamar tidak dikenal, sehingga sulit mendapatkan informasi yang benar dari pelamar. Yang kedua, tidak berpengalaman mengenai pekerjaan atau organisasi. Yang ketiga, prestasi tenaga kerja ada yang bisa dirubah. Yang keempat, dana besar. Yang kelima, membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, turnover cenderung meningkat. Yang selanjutnya yaitu poin 8, seleksi penerimaan karyawan. Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasaran. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan. Proses seleksi tergantung pada 3 bagian, yaitu yang pertama, analisa jabatan atau deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar prestasi karyawan yang diharapkan. Yang kedua, rencana sumber daya manusia yang akan datang atau program tenaga kerja perluasan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja sehingga akan menghasilkan sekelompok orang yang akan dipilih atau pelamar. Nah, seleksi penerimaan karyawan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar dan tujuan seleksi. Tujuan seleksi bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Contohnya seperti karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, cara seleksi. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi yang pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilainya, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, wawancara langsung dengan pelamar bersangkutan. Yang keenam, penampilan dan keadaan fisik. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar bersangkutan. Yang terakhir, tulisan pelamar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah seleksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seleksi surat lamaran, pengisian biangko lamaran, pemeriksaan referensi, dan wawancara pendahuluan. Nah, yang keempat, tes penerimaan. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang sesuai dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan didapat. Bentuk-bentuk tes penerimaan adalah physical test. Apa itu physical test? Yaitu proses untuk menguji kemampuan fisik pelamar, misalnya pendengaran atau penglihatan. Yang kedua, academic test. Academic test yaitu proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan yang akan diisinya. Yang ketiga, psychological test, yaitu proses menguji tentang kecerdasan, bakat, prestasi, minat, dan kepribadian dari pelamar. Nah, yang terakhir, kendala-kendala seleksi. Kendala seleksi terjadi karena yang akan diselesaikan adalah manusia yang mempunyai pikiran, dinamika, dan harga diri. Seleksi jauh lebih sulit dibandingkan memilih mesin-mesin yang akan digunakan. Kendala-kendala itu antara lain, yang pertama, tolak ukur. Adalah kesulitan untuk menentukan standar ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang terakhir, pelamar. Adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.